Saat itu, Maret 1993 di Qingdao, Provinsi Shandong, Cina, ketika musim semi masih terasa dingin, seorang bayi lahir ke dunia. Saat tahu bayi itu perempuan, sang ayah mengumpat, "Sialan." Sebaliknya, sang ibu, Jiang Qilian, menyambut dengan sukacita. Dia menamai si bayi Jianggi. Sejak kelahiran Jianggi, sang ayah uring-uringan. Setiap hari di rumah dia selalu marah-marah pada istrinya. Qilian berusaha menyabarkan diri. Tapi ketika suaminya ketahuan punya kekasih lagi, kesabaran wanita itu habis. Dia minta cerai. Qilian kembali tinggal bersama ibunya dan membesarkan anak satu-satunya yang tidak dicintai ayah kandungnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Qilian masih berharap sang anak Jianggi punya hubungan baik dengan ayah kandungnya. Dia mulai mengirim foto-foto Jianggi kepada sang ayah yang kini sudah menikah lagi. Tapi istri baru sang ayah tidak terima. Dia menggunting semua foto itu tepat di bagian hidung Jianggi dan mengirimkannya kembali kepada Qilian. Sungguh malang, Jianggi tidak pernah mengenal ayahnya. Terkadang Qilian merasa bersalah anaknya tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Tapi Jianggi yang optimis selalu menenangkan ibunya dan berkata, "Aku bahagia, Bu. Kasih sayang ibu besar sekali sehingga aku tidak perlu kasih sayang ayah." Jianggi tumbuh menjadi anak yang tekun belajar, disiplin, dan periang. Nilai-nilainya di sekolah tidak pernah mengecewakan. Tapi temannya tidak banyak. Namun sekali punya sahabat, bisa dijamin Jianggi bakalan jadi sahabat yang loyal. Ketika SMP, Jianggi mulai suka anime Jepang. Hal ini membuat dia bercita-cita suatu saat bisa melanjutkan studi ke Jepang. Tapi mungkinkah? Mereka keluarga sederhana dan sang ibu tidak punya cukup uang untuk menyekolahkannya ke Jepang. Namun bagi orang yang selalu berharap baik, sepertinya nasib baik juga tidak sungkan mampir. Rumah mereka digusur. Dan ini merupakan blessing in disguise. Mereka mendapat ganti rugi besar sehingga Jianggi bisa melanjutkan kuliah ke negeri impiannya. Usai merampungkan S1 di Cina, gadis itu berangkat ke Jepang bulan April 2015. Awalnya dia kuliah di Japan Seikei University, lalu pindah kuliah mengambil program magister di Hosei University yang berlokasi di Tokyo. Dia bertekad menyelesaikan studi dalam waktu singkat agar tidak membuang-buang uang. Sang ibu, Qilian, sempat khawatir anaknya akan kesepian di Jepang, tapi kenyataannya tidak. Di sana banyak mahasiswa asal Cina, salah satunya Liu Xin yang juga berasal dari Qingdao. Jianggi dan Liu Xin langsung jadi sahabat. Sejak 2 bulan terakhir, Jianggi senang karena sahabatnya Liu Xin pindah ke apartemennya. Meski sebenarnya hal itu ilegal karena keberadaan Liu Xin di apartemen Jianggi tidak dilaporkan ke pengurus apartemen. Selama ini, sebenarnya Liu Xin yang kuliah di Daito Bunka University tinggal dengan Chen Shifeng, seorang mahasiswa yang juga pacarnya di apartemen lain. Tapi sejak putus dari Chen Shifeng bulan September 2016, Liu Xin memutuskan pindah ke apartemen sahabatnya Jianggi, dan disinilah masalah berawal. Chen Shifeng uring-uringan, setiap hari pikirannya hanya tertuju pada Liu Xin. Awalnya semua berawal baik. Pemuda 25 tahun asal Ningxia, Cina itu berkenalan dengan Liu Xin di Daito Bunka University. Keduanya kuliah di sana. Dari perkenalan, hubungan mereka semakin dekat hingga Juni 2016 mereka pacaran. Liu Xin pindah ke apartemen Chen Shifeng dan sejak itu mereka tinggal bersama. Tapi kisah cinta keduanya terbilang singkat. Setiap hari mereka selalu cekcok. Hingga 2 bulan kemudian, pada Agustus 2016, Chen Shifeng mengamuk dan mengusir Liu Xin dari apartemennya. Beberapa hari Liu Xin tinggal menumpang di rumah bosnya yang mempekerjakan dirinya sebagai pegawai paruh waktu. Hingga akhirnya dia pindah dan tinggal di apartemen sahabatnya Jianggi. Liu Xin tinggal di sana secara ilegal tanpa memberitahu pengurus apartemen. Chen Shifeng ternyata belum bisa lepas dari Liu Xin. Dia ingin wanita itu kembali padanya. Sebab itu pada 2 November 2016, dia mendatangi apartemen Jianggi untuk menemui Liu Xin. Pembicaraan keduanya tidak berjalan mulus. Sebaliknya, pertengkaran hebat pecah. Melihat hal itu, Jianggi khawatir. Amarah Chen Shifeng cukup mengerikan. Saat itu juga dia ingin memanggil polisi. Tapi Liu Xin mencegah. Liu Xin khawatir nanti statusnya sebagai penghuni ilegal di apartemen Jianggi ketahuan polisi dan bisa-bisa dia diusir dari apartemen itu. Ketiganya lalu keluar apartemen karena ada urusan masing-masing dan berpisah di stasiun subway. Chen Shifeng terus mengikuti Liu Xin ke tempat kerjanya.
Melihat tingkah Chen yang sangat mengganggu, Liu minta rekan sekerjanya pura-pura jadi pacarnya agar Chen Shifeng pergi. Tapi sebelum pergi, Chen Shifeng yang marah sempat mengancam jika Liu Xin tidak mau kembali padanya, maka wanita itu akan merasakan akibatnya. Malam pun tiba, Liu Xin menerima telepon dari Chen Shifeng. Begitu mendengar lewat ponsel ada suara kereta subway, Liu Xin yakin mantannya itu sedang menunggunya di dekat apartemen Jiang Ge karena apartemen itu berada dekat stasiun subway. Khawatir pemuda itu akan melakukan sesuatu padanya, Liu Xin segera menelpon sahabatnya Jiang Ge. "Nanti jemput aku di stasiun," pintanya kepada Jiang Ge. Dia tidak mau berjalan sendirian menuju apartemen. Jiang Ge menuruti dan menunggu sahabatnya itu di stasiun subway sampai 2 jam di tengah gelap dan udara dingin. Saat Liu Xin muncul, keduanya pun berjalan kaki menuju apartemen. Suasana senyap sebab saat itu sudah lewat pukul 12 malam. Setiba di dekat apartemen, Liu Xin buru-buru masuk meninggalkan Jiang Ge di luar. Dia ingin segera ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba Liu mendengar suara ribut dan jeritan Jiang Ge. Liu bergegas membuka pintu apartemen untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tapi pintu hanya bisa terbuka sedikit seperti ada yang memblok. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, Liu Xin segera menelpon polisi. Tapi dia tetap diam di dalam apartemen dan tidak berusaha keluar untuk melihat apa yang telah menimpa sahabatnya. Liu Xin malah sempat menelpon seorang teman dan menanyakan bagaimana caranya menghadapi polisi jika nanti mereka datang. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan Jiang Ge terkapar di koridor dengan kondisi kritis. Wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit dengan tubuh penuh luka akibat sajam. Malang dia tidak tertolong. Jiang Ge dinyatakan meninggal dunia pada 3 November 2016 di usia 24 tahun. Dan disinilah awalnya perselisihan panjang akan dimulai yang melibatkan Liu Xin, Julian, dan netizen Cina. Kabar buruk itu segera disampaikan Kedutaan Besar Cina di Tokyo kepada Ibu Jiang Ge di Qingdao. Julian segera membeli tiket pesawat dan berangkat ke Tokyo. Pada 4 November 2016, Julian mengidentifikasi jasad anak kesayangannya. Dia hancur, meraung, menangis. Sehari sebelumnya dia baru saja mengobrol lewat WeChat dengan anaknya selama 10 jam sebab dia rindu Jiang Ge. Tapi kini sang anak terbujur kaku di depannya. Julian bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal yang begitu buruk menimpa anaknya? Bukankah anaknya selalu berkata padanya Jepang adalah negara aman? Julian berharap Liu Xin bisa memberi jawaban padanya. Tapi perselisihan pertama terjadi di antara mereka ketika pada 5 November 2016, Julian curhat di media sosial. Menurutnya, Chen Shifeng, mantan pacar Liu Xin lah yang telah membunuh anaknya. Julian tahu Liu Xin dan mantannya bermasalah, sebab setiap menelponnya Jiang Ge selalu melaporkan hal itu padanya. Di media sosial, sang ibu minta bantuan netizen Cina mencari keadilan bagi anaknya. Pada saat yang sama di media sosial, Julian juga mengatakan dia belum bertemu Liu Xin di Jepang. Postingan Julian di media sosial membuat Liu kesal. Lewat WeChat, dia protes pada Julian menganggap wanita itu telah memanipulasi netizen. Liu khawatir nantinya orang-orang akan menuduh mantannya pembunuh Jiang Ge, padahal polisi masih melakukan investigasi dan belum menetapkan tersangka. Liu mengancam jika Julian masih juga ribut di media sosial, dia akan berhenti membantu penyidikan polisi. Julian yang galau minta Liu menyebutkan siapa pembunuh Jiang Ge. Liu bilang tidak tahu dan mengatakan biarlah polisi yang menginvestigasi semuanya. Hal ini membuat Julian curiga Liu seolah melindungi si mantan pacar. Lewat WeChat, Julian lalu mengajukan pertanyaan terbesar pada Liu yang selalu mengganggu pikirannya. Mengapa pada hari naas itu Liu berada di dalam apartemen sedangkan Jiang Ge di luar? Apakah saat tiba di apartemen, Liu melihat mantannya Chen lalu buru-buru lari masuk ke apartemen dan mengunci pintu dan meninggalkan Jiang Ge di luar untuk berhadapan dengan Chen Shifeng? Liu menjelaskan dia buru-buru masuk ke apartemen karena ingin ke kamar mandi karena sedang datang bulan. Saat di kamar mandi, dia mendengar keributan dan suara menjerit lalu mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tapi menurutnya ada yang memblok pintu sehingga dia tidak bisa keluar. Julian tidak percaya pada kejanggalan penjelasan Liu. Rasanya tidak masuk akal seseorang yang kemungkinan besar adalah Chen memblok pintu agar Liu tidak bisa keluar. Padahal tujuan pria itu datang ke apartemen tentunya adalah untuk memburu Liu dan masuk ke dalam apartemen.
Julian yakin Liu tahu Chen sudah menunggu di depan gedung apartemen sehingga dia buru-buru masuk, lalu mengunci pintu dan membiarkan sahabatnya menghadapi Chen Shifeng di luar hingga menemui ajal. Julian kembali mendesak Liu untuk menyebutkan nama pelaku. Akhirnya Liu mengatakan dia akan menjelaskan semuanya di hari perkabungan dan kremasi Jiangge. Acara perkabungan dan kremasi Jiangge berlangsung 11 hingga 12 November 2016 dan diselenggarakan oleh warga Cina di Tokyo, dosen dan mahasiswa. Julian menunggu-nunggu kedatangan Liu sesuai janji, tapi wanita itu tak pernah datang. Julian mencoba menghubungi Liu Xin lewat WeChat, tapi tidak ada jawaban. Berkali-kali hal itu dilakukannya, tapi Liu Xin seolah lenyap dan memutus kontak dengannya. Pada 19 November, Julian kembali ke Cina dengan membawa Abu anaknya. Wanita itu kecewa karena selama 16 hari di Jepang, Liu Xin menolak bertemu dengannya. Pada 24 November 2016, Julian mendapat kabar polisi Jepang akhirnya menangkap Chen Shifeng, si pembunuh Jiangge. Pada tanggal yang sama, Liu mendadak muncul lagi dan berkomunikasi dengan Julian lewat WeChat. Karena sekarang pelaku sudah jelas dan ditangkap polisi, Julian minta Liu Xin untuk memberikan informasi detail tentang mantan pacarnya itu. Dan Liu pun akhirnya memberi informasi yang diminta termasuk foto. Tapi ketika Julian kembali bertanya hal yang selalu mengganggu pikirannya, apakah Liu Xin mengunci pintu sehingga Jiangge tak bisa masuk? Liu Xin kembali menghilang dan tak mau lagi membalas WeChat Julian. Hal ini tentu membuat Julian penasaran, campur marah. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Liu tapi tidak dijawab. Ketika Julian kembali berkunjung ke Jepang sehubungan dengan kasus anaknya, dia juga tak bisa bertemu dengan Liu Xin. Sikap diam Liu Xin lambat laun membuat Julian geram dan marah. Dia tak punya pilihan lain dan memutuskan menumpahkan segala keluh kesahnya di media sosial. Pada bulan Mei 2017, 6 bulan setelah Jiangge tewas, Julian mengekspos informasi tentang Liu dan keluarganya di media sosial, termasuk nama lengkap, foto, alamat rumah, nomor telepon, bahkan nomor polisi mobil ayah Liu. Julian minta bantuan netizen melacak keberadaan Liu Xin sebab Julian masih ingin mendapatkan penjelasan tentang kematian Jiangge. Netizen yang mendengar sikap Liu terhadap Julian serentak bergerak. Mereka mencari tahu tentang Liu Xin. Rumahnya didatangi, teleponnya berdering setiap saat dan dia diteror. Mereka menuntut agar Liu Xin menunjukkan rasa empati dan peduli pada orang tua Jiangge yang sedang mencari penjelasan tentang peristiwa yang menimpa anaknya. Liu Xin tentu saja syok, mendadak mendapat serangan bertubi-tubi. Dia mengancam jika Julian bersikap seperti itu, maka dia tidak akan mau bersaksi di pengadilan. Orang tua Liu juga ikut marah. Lewat telepon kepada Julian dengan ketus, ibu Liu berkata, sudah sepantasnya Jiangge mati. Perkataan yang menusuk itu tentu saja sangat menyakitkan bagi Julian. Kasus perseteruan itu semakin memanas, online dan offline semua orang sibuk membicarakan hal itu dan mengecam sikap Liu Xin terhadap Julian, ibu sahabatnya. Liu dianggap manusia berhati dingin dan egois. Saat diwawancarai media, Liu Xin mengeluh hidupnya kini lebih buruk daripada Chen Shifeng si pelaku yang tenang di penjara dan keluarganya tidak diganggu. Sementara Liu Xin dan keluarganya dihujat, diteror lewat telepon, hingga setiap saat ketakutan karena orang tahu alamat rumah mereka. Karena hal ini jugalah Liu akhirnya kehilangan pekerjaan dan tidak bisa hidup tenang. Ketika ditanya wartawan mengapa Liu sejak awal menghindari bertemu Julian, Liu beralasan polisi melarangnya. Tapi kemudian wartawan mengatakan polisi memberi kebebasan padanya, dan Liu akhirnya mengaku dia salah dan pengecut. Dia sebenarnya memang tidak ingin bertemu Julian karena tidak tahu bagaimana harus menghadapi wanita itu. Pertanyaannya sekarang, kalau Liu tidak bersalah, mengapa dia begitu khawatir bertemu dengan Julian? Jika sejak awal dia mau bertemu dan bicara dengan wanita itu, tentu masalah tidak runyam dan sampai heboh di media sosial. Lalu wartawan menanyakan, mengapa dia ingkar janji dan tidak menghadiri perkabungan dan kremasi Jiangge? Liu mengaku khawatir pada kehadiran pers di acara itu. Dia tidak ingin wajahnya diekspos. Wartawan lalu mengatakan, bukankah kau bisa memakai masker untuk menyembunyikan wajahmu? Liu tidak bisa menjawab. Sikap Liu juga dipertanyakan. Mengapa dia tidak menjelaskan kepada Julian saat tidak datang ke perkabungan dan kremasi Jiangge? Berkali-kali Julian menghubunginya, tapi dia menolak menjawab. Apa sebenarnya yang disembunyikan Liu Xin?
Setelah 10 bulan sejak meninggalnya Jiang Ge, akhirnya pada 23 Agustus 2017, Liu Xin dan Julian bertemu. Hal itu dilakukan Liu Xin karena dia akhirnya mendapat informasi dari wartawan bahwa Julian semakin kurus dan sakit-sakitan sejak kematian anaknya dan menerima perlakuan Liu Xin. Pertemuan yang diliput media itu berlangsung 2 jam. Dalam pertemuan itu, Liu menangis tanpa henti dan berkali-kali minta maaf atas kesalahannya selama ini yang berusaha menghindari Julian. Tapi tampaknya Julian sudah susah memaafkan karena selama ini tidak sekalipun Liu Xin dan orang tuanya berupaya menemuinya langsung, mengucapkan bela sungkawa dan menjelaskan kejadian itu padanya. Dalam pertemuan itu, Julian kembali bertanya hal yang selalu menghantuinya. Mengapa saat kejadian itu Liu Xin berada di dalam apartemen sedangkan Jiang Ge di luar? Apakah Liu Xin dengan sengaja mengunci pintu agar dirinya selamat dan meninggalkan sahabatnya sendiri di luar apartemen untuk menghadapi Chen Shifeng seorang diri? Menanggapi hal itu, kembali berkali-kali Liu Xin membantah dia tidak pernah mengunci pintu. Pertemuan 2 jam antara Liu dan Julian berakhir begitu saja, tanpa ada closure alias penyelesaian. Video pertemuan itu kemudian dirilis oleh Beijing News dan ditonton 100 juta kali. Hasilnya, hujatan dan kritikan pada Liu semakin besar. Dia dianggap sahabat yang tidak bermoral, egois, dan pengecut. Dia punya andil dalam kematian sahabatnya sendiri. Perjuangan Julian belum selesai, wanita itu berharap si pelaku Chen Shifeng divonis hukuman mati. Untuk itu, dia mengajukan petisi dan berhasil mengumpulkan jutaan tanda tangan untuk mendukung petisi itu. Tapi pengacaranya mengatakan pada media, sangat jarang terjadi di Jepang seorang terdakwa dihukum mati hanya untuk 1 kali pembunuhan. Sang pengacara skeptis terhadap hukuman Jepang yang terkenal ringan dan memperkirakan Chen Shifeng paling-paling hanya divonis 20 tahun penjara. Dan perkiraan itu benar. Pada Desember 2017, pengadilan Jepang memvonis Chen Shifeng hukuman 20 tahun penjara. Sehubungan dengan tindakan Liu Xin pada sahabatnya Jiang Ge, banyak yang meyakini pada malam kejadian itu, Liu tahu mantannya sudah mengintai di dekat apartemen. Sebab itu dia kemudian buru-buru masuk ke dalam apartemen dan mengunci pintu untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sahabatnya Jiang Ge sendirian di luar menghadapi Chen Shifeng. Mungkin kemudian karena perasaan bersalah inilah, dia selalu menghindari bertemu Julian. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi sulit? Apakah meninggalkan sahabat asalkan diri selamat? Atau melakukan apapun untuk membantu sahabat meski nyawa terancam? Setujukah kalian pada kalimat yang mengatakan, lebih baik mati sebagai pemberani daripada hidup sebagai pengecut? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.